Silahkan nanti kita akan berdiskusi bila kawan-kawan wartawan ingin mengetahui lebih jauh pendirian partai kami kalau ingin mendalami. Demikian. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Edo untuk membacakan pernyataan pers. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi segenap hadirin di pertemuan yang mulia ini. Yang saya hormati, sahabat-sahabat wartawan, terima kasih untuk kehadiran Anda semua dalam pertemuan yang sangat penting ini dalam rangka mendiskusikan perjalanan bangsa kita ke depan. Kami mengundang sahabat-sahabat wartawan semua dengan tujuan agar para sahabat-sahabat semua memberikan perhatian pada hasil temuan tim Partai Umat mengenai perkembangan ekonomi selama 7 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Semoga dengan kehadiran sahabat-sahabat di sini bisa menjadikan isu mengenai keadaan ekonomi kita ini yang dalam keadaan membahayakan bangsa dan negara kita menjadi isu nasional sehingga semua anak bangsa bisa ikut terlibat dalam mencari pemecahan yang terbaik. Partai Umat menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah 7 tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan, seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Malah sebaliknya, menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan. Rapor merah pemerintahan Jokowi setelah 7 tahun memerintah terjadi dalam semua bidang, termasuk bidang-bidang hukum, bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terutama dalam bidang hukum, pemerintah Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan. Karena kenyataan di lapangan, hukum masih berjalan diskriminatif, tajam ke oposisi, tetapi tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah. Dalam bidang ekonomi, kebijakan Jokowi membangun infrastruktur cukup masif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, pembangunan ini sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Saya ulangi, sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Pembangunan di sektor infrastruktur memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi, mempermudah distribusi produksi, dan juga untuk membangun dan memperkuat daya saing industri sebagai salah satu elemen penting dalam menopang ekonomi nasional. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan, beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintahan Jokowi cenderung tidak prudent dalam pengalokasian keuangan negara. Sementara pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari 6.000 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini jelas membahayakan bangsa dan negara kita. Pembangunan infrastruktur ini sebetulnya hal yang baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia, namun menjadi cacat karena besarnya inefisiensi. Apalagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat, jadi cacatnya 2 kali. Partai Umat menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek investasi dan indikator ekonomi makro Indonesia selama Presiden Jokowi berkuasa. Pertama, telah terjadi inefisiensi investasi di Indonesia yang diukur berdasarkan ICOR, Incremental Capital Output Ratio, yaitu alat ukur efisiensi perekonomian yang angkanya lebih tinggi dibandingkan India, Malaysia,
Filipina, Vietnam, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,8, yaitu angka yang lebih tinggi daripada Malaysia, yaitu 5,4, India 5, Filipina 4,1, dan Vietnam 3,7. Ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional Indonesia lebih tidak efisien dibandingkan mereka. Dampaknya, menurut data Kementerian Investasi atau BKPM, tahun 2019, produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tidaklah kompetitif. Harga barang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang ICOR-nya lebih rendah. Kedua, beberapa pembangunan proyek infrastruktur ditengarai biaya sangat mahal hingga mencapai 2 kali lipat. Seperti jalan tol layang Jakarta Cikampek yang mencapai 300 miliar per kilometernya, padahal untuk jalur biasa hanya 150 miliar per kilometer. Hal yang sama juga terjadi pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN, tetapi dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya yang sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat. Khusus untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, Partai Umat mengingatkan Bapak Presiden Jokowi agar menepati janji untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan. Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat. Ketiga, Partai Umat menemukan inefisiensi yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan food estate tahun 2021 yang dilaksanakan di beberapa titik, antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua, yang dijadikan sebagai cadangan logistik dalam rangka program ketahanan pangan nasional. Proyek ini dibiayai oleh APBN dan menelan biaya sekitar 104,2 triliun. Saya ulangi, menelan biaya sebesar 104,2 triliun rupiah. Proyek ini diperkirakan mengulangi kegagalan proyek yang sama di era pemerintahan sebelumnya. Sejumlah masalah yang timbul dari proyek ini diantaranya adalah deforestasi, biaya logistik yang mahal, dan panjangnya rantai pasok. Ini tak lain bersumber dari lemahnya perencanaan dan terkesan cenderung dipaksakan. Keempat, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah, lower middle income country, setelah sebelumnya digolongkan menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas, upper middle income country. Penurunan kelas ini disebabkan karena GNI, Gross National Income, per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi $3.870 dari sebelumnya $4.050 pada tahun 2019. Padahal target pemerintah saat ini mendorong Indonesia keluar dari middle income trap 2036 dan menjadi negara yang berpenghasilan tinggi, high income country di tahun 2045. Rencana ini akan semakin sulit untuk diwujudkan. Kondisi-kondisi ini memaksa pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sementara pemacu pertumbuhan ekonomi nasional masih bertumpu pada ekspor. Padahal menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2019, ekspor nasional sekarang masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam atau 46% dari total ekspor nasional. Sebagai penutup, di tengah carut-marutnya keadaan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Partai Umat masih berharap akan terjadinya perubahan di masa mendatang, khususnya dalam bidang ekonomi. Partai Umat tetap mengharapkan di sisa 3 tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti, Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis terhadap seluruh kebijakan nasionalnya yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia, dan diganti dengan kebijakan yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan bangsa sendiri. Sekian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.